Saya tadi hampir bilang selamat malam karena satu malam ini saya belum beristirahat, belum tidur karena jam 1 tadi abang saya yang kita doakan selama ini sudah meninggal ya di Tangerang, Bapak Ibu. Jadi hari ini juga saya akan pergi melayat ke sana. Dan terima kasih untuk doa-doa dari semua Bapak Ibu semuanya, saudaraku ya. Dan biarlah keluarganya, anak-anaknya, cucunya Tuhan kuatkan semua, dan semoga ada kesempatan suatu saat mereka bisa mendengarkan kebenaran Kristus. Ya, Bapak Ibu, untuk itu mari kita tundukkan hati kita dan pikiran kita. Kita sejenak akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami tetap bersyukur ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami ini selalu ada tuntunan dari Tuhan kepada kami semua untuk mengarahkan kehidupan kami supaya tetap fokus kepadamu ya Bapa. Sementara keadaan dunia berubah-ubah, tapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengenal kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan untuk itu kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih atas pertolongan Tuhan di pagi hari ini. Untuk semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir dan selalu dikuatkan oleh Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, ya, di sini hujan deras sekali ya. Masih musim hujan ya. Oke. Kita sudah kemarin, saudara-saudara, kita sudah melihat dari bagian kitab 1 Yohanes ya, pasal 2 yang memberikan kepada kita masukan lagi perkataan firman Tuhan yang menegaskan supaya jangan kita mencintai dunia ini, karena cinta kasih kita hanyalah dan harus kita arahkan, dan energi untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan hanyalah untuk mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena hanya dari Dialah kita memperoleh kehidupan, dan oleh Dialah kita juga hidup, dan hanya untuk Dialah kita juga hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita masih akan terus melanjutkan lagi perluasan dari pemahaman kita terhadap hal-hal yang memang seperti yang dikatakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 2, bahwa dikatakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan Allah yang membuat manusia itu mempunyai keinginan yang buruk, atau bukan Allah yang mendorong manusia untuk berbuat lebih jauh
daripada apa yang Tuhan inginkan, tetapi manusia itulah yang mengembangkan sendiri keinginan-keinginannya, dan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita juga dulu berada di posisi yang seperti itu, ya, bahwa kita mengikuti jalan dunia ini. Jadi dunia ini, Bapak Ibu Saudara, menginginkan kepuasan diri, ya, bagaimana supaya hidupnya benar-benar dia bisa memenuhi semua apa yang diinginkannya, dan oleh karena keinginan itu terus berkembang, ya Bapak Ibu Saudara, ya, keinginan itu terus berkembang dan sampai tidak bisa lagi dihentikan suatu saat, dan itulah yang disebut dengan terpikat dan akhirnya terjerumus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur ya Bapak, kalau kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini sudah diberikan oleh Tuhan satu kekuatan untuk memfilter ya, untuk menjadi orang yang sangat berhati-hati supaya kita jangan terseret oleh keinginan dunia. Dan saudaraku, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. Jadi saya memberikan topik pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, mesin pencari kesenangan hidup. Jadi ya, keinginan daging itu Bapak Ibu Saudara ibaratnya seperti mesin pencari kesenangan hidup, ya. Memburu fasilitas, ya, segala fasilitas kehidupan di dunia ini adalah untuk semata-mata memuaskan diri, ya Bapak Ibu Saudara, memuaskan diri, mencari kesenangan secara dunia untuk membenarkan diri manusia itu bahwa dia sudah berada di posisi yang tepat. Dan itulah yang Paulus katakan, hidup di dalam kebodohan dan hidup di dalam keinginan yang bukan bersumber dari Tuhan, tapi bersumber dari setan, bersumber dari iblis. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, ya tentu saudara kita sudah tahu konteks daripada kitab Yakobus ini, ya, dari pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, sudah jelas sekali bahwa kitab Yakobus ini ditujukan kepada, ya, orang-orang Yahudi yang percaya, dikatakan di perantauan, ya. Maksudnya di perantauan itu di berbagai daerah di luar daripada Yerusalem, ya. Nah, saudara-saudara, dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang masuk di dalam program Allah akan menempati bumi ini, ya, di bumi yang baru di masa yang akan datang. Nah, saudara sudah tahu membedakan, ya, bahwa kita adalah tubuh Kristus dan posisi kita adalah di tempat yang di atas, yang sorgawi. Namun Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar juga dari firman yang ditujukan kepada umatnya Israel. Ya, kita juga dapat belajar dari firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka, ya, supaya kita dapat mengambil pelajaran dari, ya, kehidupan daripada orang-orang Israel. Juga kita bisa mengambil pelajaran dari sana tentang bagaimana menghadapi pencobaan di dunia ini, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-12, mulai dari ayat 12, ya. Nah, jadi tentunya ini kitab Yakobus lebih kepada
masa sengsara besar di bumi di masa yang akan datang. Ya, kitab Yakobus akan lebih menjelaskan gambaran kehidupan bangsa Yahudi, orang Israel di masa sengsara yang akan datang. Nah, tapi kita lihat apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, ini adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel, yaitu doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita saat ini sebagai tubuh Kristus, tentunya tidak ada Allah membawa kita kepada pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Tuhan tidak mencobai kita. Kalau Tuhan mencobai kita, kita sudah pasti akan binasa semua. Tetapi orang Israel, karena mereka menyalibkan Yesus Kristus, menyalibkan Mesias, maka mereka harus mendapatkan suatu hukuman di masa yang akan datang. Dan di sini kita lihat Yakobus berbicara tentang masa itu, masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi sama ya Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini bahwa baik orang Israel harus mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi Tuhan yang sama. Ya, hanya motivasi dasar pengertian kita terhadap janji Allah yang membedakan. Ya, kalau kita menghadapi pencobaan dengan penuh ketekunan karena kita tahu bahwa kita sudah menerima keselamatan yang hidup yang kekal yang sempurna. Kalau orang Israel menghadapi pencobaan supaya mereka diselamatkan, masih dalam pengharapan supaya diselamatkan. Ya, kalau kita karena sudah diselamatkan, kita bertahan terhadap pencobaan-pencobaan di dunia sekarang ini. Nah, saudara, ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dikatakan Tuhan mencobai Abraham, ya, dengan meminta untuk mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak, ya, untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban. Ya, tetapi pencobaan kepada Abraham itu, saudara-saudara, dari Tuhan adalah suatu bentuk pengujian, ya, pengujian iman kepada Abraham, karena Abraham harus membuktikan dari perbuatan-perbuatannya, sebab Abraham adalah nenek moyang daripada bangsa Israel yang diberikan janji hal-hal secara fisik harus terlihat secara kasat mata bagaimana mereka dibenarkan dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, tapi di sini saudara, bahwa pencobaan yang dari Allah itu bukan untuk menjatuhkan. Berbeda kalau pencobaan dari iblis itu untuk menjatuhkan orang percaya. Nah, oleh karena itu di ayatnya yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang, ya, ini berlaku kepada semua orang secara general, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang keinginan daging, ya, di zaman dispensasi kasih karunia sekarang ini, saudara, ya, sama juga kasusnya, ya, sama juga hal yang membuat kita terseret kepada arus dunia adalah kalau kita tidak mengerti tentang keinginan-keinginan kita sendiri. Kalau kita menginginkan hal-hal yang jahat, maka kita pun akan terseret oleh keinginan kita itu, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi saya katakan bahwa pagi ini kami
secara jasmani dalam keadaan berduka karena abang saya sudah meninggal ya, yang tinggal di Tangerang ya, di Balaraja sana ya, abang kandung saya yang sudah beberapa kali saya besuk ke rumah sakit di ICU Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang ya. Jadi belajar dari abang saya ini, Bapak Ibu, ini adalah orang yang sangat cinta dunia ya, sangat luar biasa abang saya ini ya. Dia tidak pernah ingin mengenal Tuhan, hanya ingin mencari kepuasan buat dirinya. Ini sebuah kesaksian ya, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan abang saya ini, karena dulu saya satu pekerjaan dengan dia, satu kantor, dan ketika saya sudah mulai belajar Alkitab, dan abang saya ini kan orang yang sangat getol mencari dukun, dan dia hidup di alam kegelapan, Bapak Ibu Saudara, dan bertentanganlah dengan apa yang saya yakini ya. Dan saya sementara belajar Alkitab terus, dan kami satu kantor, dan dia sangat benci kepada saya, tapi saya tidak benci sama dia, Bapak Ibu Saudara. Dan di kantor itu, saya keluar kantor itu karena saya harus memeriksa barang-barang di gudang. Dia mengejar saya dengan kebencian, lalu dia pukuli saya di situ, di Bapak Ibu Saudara. Dan saya akhirnya berdarah-darah, dan saya pada waktu itu karena sudah mengenal kebenaran, Bapak Ibu Saudara, saya tidak ada niat untuk membalas ya. Sampai hari ini saya mengasihi abang saya, dan sampai dia meninggal tadi jam 1 ya. Hari ini saya akan pergi ke pemakaman yang akan dilakukan di Tangerang. Tapi saudara, dia sudah memilih untuk berkeyakinan agama yang lain, non-Kristen. Tapi selama di rumah sakit, saya selalu menyampaikan kepada dia supaya dia kembali kepada Kristus. Dan dia mengangguk, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia bilang, saya mau pulang, saya mau ke gereja. Ya, jadi saya bilang, percaya enggak abang, Yesus sudah mati mengampuni semua dosamu, dan kau pasti masuk surga kalau kau percaya. Dia menganggukkan kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Hanya dia yang tahu, dan Tuhan, apakah benar-benar dia percaya kepada Tuhan Yesus ya. Karena itu sudah di penghujung hidupnya, dan semoga saja, Bapak Ibu Saudara, kita bilang semoga karena apa? Saya tidak tahu persisnya dia mempercayai atau tidak, tapi dengan dia menganggukkan kepalanya ya, menurut saya dia percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, pagi ini dia akan dimakamkan secara agama lain, Bapak Ibu Saudara, karena anaknya juga sama dengan dia juga memilih kepercayaan yang bukan Kristen, dan itu adalah pilihan dia. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Dan dia sangat menderita, Bapak Ibu Saudara, sangat menderita luar biasa. Ya, saya kasihan sama dia. Saya tidak pernah berkata kasar sama dia. Saya selalu mendoakan dia. Ya, saya juga memberitakan Injil keselamatan kepadanya beberapa kali. Tapi itu sudah dalam keadaan sangat menderita di rumah sakit. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ini adalah contoh yang nyata di depan mata saya, bahwa ada saudara saya sendiri adalah orang yang hanya menginginkan kesenangan hidup mulai dari masa mudanya. Ya, dan dia juga bercerita waktu itu, sebelum dia sakit itu, Bapak Ibu Saudara, kami pernah pergi ke sana, ke rumahnya. Dia karena berkaitan dengan anak saya yang mau merit, ya saya memberitahu, mengundang dia supaya hadir. Ya, ternyata dia langsung jatuh sakit. Tapi waktu itu kami ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu Saudara, dia bilang bahwa saya ini sakit sekarang ini oleh karena kesalahan saya yang selalu mencari kesenangan demi kesenangan, dan tidak pernah
mencari Tuhan. Ya, dia hanya ingin memuaskan dengan segala fasilitas, segala harta benda yang dia punya, yang dia miliki. Dia mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan segala makanan tanpa ada seleksi, ya, apa yang dia suka dia beli, jam berapapun dia ingin makan dia makan, sampai dia jatuh sakit diabetes, jantung, kemudian paru-paru, dan berbagai macam hal penyakit dalam tubuhnya. Belum terlalu tua Bapak Ibu Saudara, baru usia 61 tahun lah ya sekarang ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tapi tadi saya katakan bahwa ya pun saya pernah mengalami satu pengalaman yang sangat pahit, ya, yang sangat mengerikan, di mana saya harus cacat seumur hidup karena akibat dari perbuatan abang saya ini. Tapi saya tetap mengasihi dia Bapak Ibu Saudara. Saya kasihan sama dia. Ya, saya terus mendoakan dia, dan saya selalu ada waktu kalau ada kesempatan saya berkunjung ke tempatnya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, yang kita bicarakan di sini adalah bahwa dikatakan tadi bahwa Allah tidak mencobai manusia. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan-keinginan itu. Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada puasnya manusia itu Bapak Ibu Saudara. Ya, dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, dapat tiga ingin 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dapat 100, ingin 101, ingin 1000, ingin 1.000.000, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Dan itulah saudaraku mekanisme daripada kehidupan yang lama. Kehidupan daging namanya Bapak Ibu Saudara. Dan karena itulah saudara dan saya mesti waspada ya terhadap segala keinginan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, sudah dikatakan di ayat 15, di ayat 1, Yakobus pasal 1 ayat 15 ini. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi seperti itu mekanismenya Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa manusia itu mempunyai semacam mesin pencari kesenangan. Ya, jadi tidak pernah dia berhenti untuk mencari kesenangan, fasilitas terus Bapak Ibu Saudara, sampai keinginannya itu mengalahkan ya keinginannya untuk memuaskan diri sendiri dengan berbagai hal yang secara duniawi, sampai itu mengalahkan keinginannya untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang berbahaya. Ya, itu tadi dikatakan dibuahi, dosa melahirkan dosa, dan beranak cucu dosa, dan seterusnya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ditaburkan oleh Allah kepada kita adalah kehidupan yang baru. Amin. Yang ditaburkan oleh Roh Kudus adalah benih-benih kehidupan yang baru, yang mencintai Tuhan lebih daripada semua apapun. Kita sangat berjuang untuk mencari kebutuhan kita untuk bertahan di dunia ini. Tapi janganlah itu menjadi tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Saya beberapa bulan terakhir ini ya diberikan jadwal menyampaikan firman Tuhan di berbagai gereja. Bapak Ibu Saudara, saya selalu menyampaikan ya bahwa kalau bencana, tidak ada yang mengharapkan itu Bapak Ibu Saudara, tapi siapa yang bisa menahannya? Ya, kita lihat di zaman akhir sekarang ini, saudaraku, bencana, longsor, banjir di mana-mana, saudaraku, ya, malapetaka di mana-mana. Ya, apakah mereka, saudara-saudaraku, pernah berpikir bahwa malapetaka itu akan menghabisi semua harta benda mereka? Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang berpikir ke situ, tidak ada yang mengharapkan, tidak ada yang mendoakan itu. Tapi entah didoakan, entah diharapkan, entah itu dipikirkan atau tidak,
Namanya kita tinggal di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dunia yang sudah rusak. Ya, kalau Paulus katakan, ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita mempunyai world view, kita mempunyai pandangan terhadap dunia, Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut Alkitab, dunia ini bukan baik, Bapak Ibu Saudara. Keliru kalau orang-orang pengikut Yesus berpikir bahwa dunia ini adalah dunia yang baik. Salah itu. Alkitab mengatakan dunia ini jahat, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tinggal di situ supaya apa? Bukan supaya kita membenci dunia dan supaya secepatnya kita pergi dari dunia ini. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Bukan lari kita dari tanggung jawab. Kita harus menghadapi kenyataan. Amin. Dengan bersandar kepada kuat kuasa Tuhan. Ya. Dengan bersandar kepada kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kehidupan kita sesungguhnya bukan bersumber dari dunia ini. Itu kehidupan jasmani. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu makan minum karena kita masih di dalam tubuh yang fana ini. Kalau besok kita sudah meninggalkan tubuh yang fana ini, sama seperti saya katakan tadi, saya ceritakan abang saya. Abang saya itu, Bapak Ibu Saudara, mempunyai harta yang lumayan yang ditinggalkan. Tapi tidak ada sedikit pun itu bisa menolong dia untuk memperpanjang usianya, ya, untuk menyadarkan dia supaya dekat kepada Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu semua ditinggalkan bagi orang yang hidup. Ya, apa yang diperjuangkan dia mati-matian selama ini, itu hanya ditinggalkan bagi orang yang hidup, bagi keturunannya. Ya, bersyukur keturunannya bisa mendapatkan ya warisan yang cukup besar bagi mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang mati-matian mencari sampai sakit-sakitan, apa yang bisa dinikmati, Bapak Ibu Saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita bersyukurlah ya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudaraku, tetap kita rendah hati di hadapan Tuhan bahwa yang bisa memuaskan hidup kita itu hanya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kepuasan itu hanya bisa dicapai dengan kepuasan secara rohani. Itu sebabnya Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup sebagai Allah, sebagai roh yang menghidupkan dan yang memberikan kepuasan hidup kepada orang percaya yang menyambutnya dengan iman kepadanya. Amin. Hanya di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga, Bapak Ibu Saudara, sedikitnya sudah belajar tentang liku-liku kehidupan. Dan saya juga belajar memahami, oh iya, ya Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada yang bisa membuat saudara menjadi puas dalam kehidupan ini hanya karena harta benda dan kelas sosial dan pujian dari manusia atau dari pekerjaan yang bisa mendapatkan segala sesuatu untuk bisa memenuhi kehidupan dan keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan di situ intinya. Hidup itu adalah hidup Yesus Kristus. Amin. Hidup Yesus Kristus adalah kehidupan kita. Dan dialah yang menciptakan kita baru di dalam Dia. Amin. Karena ciptaan yang lama, kehidupan kita yang lama berhubungan dengan daging, berhubungan dengan jasmania, lahiriah ini hanya membawa kekalutan dan persoalan, konflik dan berbagai kepahitan dan penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kita masih terkurung, ya, kata Paulus, Rasul Paulus, kita masih terkurung di dalam tubuh yang fana ini, tapi kita tidak mesti harus tunduk kepada segala hal yang menjadi keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita mempunyai potensi kekuatan baru, kita mempunyai kapasitas hidup yang baru di dalam Kristus Yesus untuk bisa tetap bersyukur di dalam segala hal, sekalipun kita tidak memiliki dunia ini dan tidak penting juga kita memiliki seluruh isi dunia ini, Bapak Ibu Saudara, karena bukan itu tujuan kita diciptakan. Ya, tadi sudah dikatakan oleh kitab 1 Yohanes pasal 2, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi saudara dan saya sedang bertumbuh
di dalam kasih dan sukacita damai sejahtera dengan segala keinginan-keinginan yang Tuhan nyatakan menjadi cara untuk kita bisa melihat arti dan makna daripada kehidupan di dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat kudusnya di Tesalonika, juga kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Allah kehendaki bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari tetaplah kita setia kepada Tuhan Yesus, tetaplah kita setia melakukan segala pekerjaan kita, ya, sungguh-sungguh karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita dengan sempurna, dan apapun yang Dia kehendaki bagi kehidupan kita, kita hanya mengikuti saja. Amin. Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, selamat pagi untuk kita semua. Tetap sehat, jaga kesehatan semuanya. Tetap semangat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita berbagi kepada sesama kita, ya, membagikan kabar baik kepada saudara-saudara kita semuanya, supaya itu membuat menjadi kenang-kenangan yang manis, yang indah di dalam persekutuan kita, bahwa kita ternyata mampu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah, yang tidak menentu. Tapi saudara dan saya, ya, ditanamkan suatu keyakinan yang kokoh, yang kuat, ya, bahwa di dalam Tuhan, saudara-saudara dan saya terpelihara hidup di dalam kasih setianya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Itulah refleksi diri kami oleh firman-Mu, oleh kekuatan-Mu saja. Kami bisa tetap berada, berdiri, dan bekerja, beraktivitas, dan melakukan banyak hal saat ini. Semuanya adalah karena tuntunan pimpinan kasih Kristus yang telah mengasihi kami, di mana Engkau Yesus Kristus telah mati di kayu salib, mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Engkau mengatakan sudah selesai, dan sekarang kami percaya kapanpun kami meninggalkan dunia ini, kami sudah pasti diselamatkan ke surga. Bukan karena usaha perbuatan kebaikan kami, tapi karena Tuhan Yesus telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, dan kami sekarang adalah anak-anak Tuhan yang Engkau pilih untuk memuliakan Engkau melalui iman, dan kami percaya damai sejahtera Tuhan itulah yang memuaskan hidup kami dan keinginan-keinginan kami. Kami taruh semuanya itu di atas kebenaran kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan membuat hidup kami berbuah manis, dan biarlah Engkau yang menolong setiap pribadi kami semua di dalam setiap pergumulan apapun. Biarlah Tuhan, kami ini menyerahkan diri kami untuk melayani Engkau semata-mata, karena kami percaya Engkau mencukupkan segala sesuatu apa yang kami perlukan, supaya kami tetap bisa setia hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudaraku semuanya yang ada mengikuti dari live streaming Facebook ataupun yang dari Zoom meeting kita dari YouTube semuanya. Ya, saudara kami, Lai kami juga, Lai Manalu, ya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga. Ya, salam semuanya. Selamat pagi semua. Salam.